Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita hingga di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis ilmu bahasa Arab. Yang mana kita tahu bahasa Arab itu adalah bahasa pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah kemudian memilih kitab sucinya itu dengan bahasa Arab. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian mewariskan kitab tersebut kepada hamba-hamba pilihannya. Ya, maka tentunya kalau kita ingin menjadikan termasuk di antara hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima warisan berupa kitab suci tersebut, ya kita paling tidak harus memahami apa yang bahasa yang Allah gunakan dalam kitab suci tersebut, yaitu kitab bahasa Arab. Maka untuk itu ya kita dengan belajar bahasa Arab ini kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba pilihannya yang diberikan warisan berupa kitab suci, yaitu kitab suci Al-Qur'an. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkannya pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. B. Abdul Rahim berbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, baik. Kita sekarang masih melanjutkan pelajaran dari kitab jilid yang kedua. Ya. Kitab jilid yang kedua, kita masuk pelajaran yang ke-16 dan sekarang kita masuk kepada latihan yang ke-13. Nah, di latihan ke-13, ya di sana ada di halaman 117. Nah, halaman 117. Silahkan bagi para pemirsa sekalian untuk bisa membuka bukunya halaman 117. Nah, baik, di latihan ke-13 ya, di latihan ke-13 mu'alif menyampaikan kepada kita perintahnya adalah ta'ammal al-amsilata al-atiyah li ma al-mausulah ya. Jadi renungkan ya dari contoh-contoh berikut ini ya, yang terkait dengan apa? Yaitu ma al-mausulah, ma yang menjadi penghubungnya, ma yang berfungsi sebagai kata penghubung. Dan kita tahu dalam bahasa Arab kata ma itu memiliki banyak fungsi. Dan insya Allah nanti akan kita jelaskannya pada akhir kajian ini atau pada pertemuan berikutnya ya, terkait dengan fungsi-fungsi dari ma, beberapa fungsi, tidak semuanya ya, beberapa fungsi dari ma di dalam kalimat bahasa Arab. Nah, sekarang kita ambil satu contoh di sini adalah ma al-mausulah. Ya. Ma al-mausulah. Ma al-mausulah itu apa sih? Ma itu termasuk kata benda ya, termasuk isim ya. Isim ya. Yang maknanya itu ya berarti yang ya, karena dia sebagai penghubung ya. Dan ma ini digunakan untuk kata yang tidak berakal, untuk benda yang tidak berakal. Maka di sana sebagai penghubungnya adalah dengan ma. Dan ma ini ya kalau dalam kalimat dia mabni ya, tidak berubah, tidak menjadi ma, mu atau mi, tetap ma ya. Dia mabni, tidak berubah. Dan dia mabni ala sukun karena alif ya di situ sukun ya. Nah, baik, itu sekilas tentang ma al-mausulah. Nah, kita ambil contoh misalkan di sana ketika kita melihat apa yang disampaikan mu'alif ya, misalkan di sini kita ambil contoh madza ta'kulu ya Ali ya. Akulu ma ta'kul. Nah, apa yang kamu makan wahai Ali? Ya, maka dijawab aku makan apa yang kamu makan. Ya, jadi maksudnya ma di sini sebagai penghubung ya, penghubung dari kata sebelumnya dengan kata setelahnya. Jadi aku makan apa yang kamu makan. Dan ya, karena yang dimakan ini kan pasti tidak berakal kan ya. Mungkin apakah ya makanan nasi ataupun roti ataupun yang lainnya, maka digunakan kata ma. Jadi akul ma ta'kul. Artinya apa? Ai asyai alladzi ta'kul, yaitu sesuatu yang kamu makan. Jadi ma di sini bermakna sesuatu yang kamu makan. Yang ma ta'kul ya, sesuatu yang kamu makan.
Di maknanya ma-nya di sini seperti ini, asyai alladhi, ya, apa yang, ya, seperti itu maknanya. Baik. Nah, ini contohnya, contoh yang disampaikan dan contoh-contoh yang lainnya kita lihat di dalam beberapa contoh kalimat berikut ini. Nah, yang pertama, boleh memberikan contoh kepada kita. Mada tashrobu ya Aba Bakrin. Ya, apa yang kamu minum wahai Abu Bakar? Nah, maka Abu Bakar menjawab, ashrabu ma tashrob, ya. Saya minum, ya, apa yang kamu minum. Ya, sama aku minum apa yang kamu minum. Jadi ma tadi maknanya apa? Yaitu asyai alladhi tasrob, ya. Apa yang sesuatu yang kamu minum. Nah, lalu kemudian afhamu ya, afhamu ma taqulu. Nah, saya faham apa yang kamu ucapkan. Nah, jadi sini ma sebagai penghubung, ya. Afhamu saya paham, takul kamu ucapkan. Nah, apa penghubungnya yang menjadikan kalimat ini sempurna? Yaitu ma, yaitu afhamu ma takul. Aku faham apa yang kamu ucapkan. Lalu kemudian contoh ketiga, ya, sa'ashtari ma turidu. Sa'ashtari, saya akan membeli ma turidu, apa yang kamu inginkan. Ya, jadi seperti itu maknanya, apa yang, ya, sa'ashtari ma turidu. Lalu yang keempat, uktub. Ya, uktub ma sami'ta al-yauma fil fasli. Uktub, tulislah, ya, apa yang, ya, ma itu apa yang, ya. Uktub, apa, tulislah apa yang sami'ta kamu dengar al-yauma hari ini fil fasli di kelas. Nah, tulislah apa yang kamu dengar hari ini di kelas. Nah. Baik. Yang kelima, nasi itu maqolali al-mudarrisu amsi. Ya, nasi itu saya telah lupa. Ma apa yang kola, ya, telah dikatakan li kepadaku al-mudarris, yaitu Pak Guru, yang telah dikatakan kepadaku oleh Pak Guru amska kemarin. Jadi apa ini, apa yang, jadi nasi itu saya telah lupa apa yang telah dikatakan Pak Guru kepadaku kemarin. Nah, lalu berikutnya, ya, di sana Malik menyampaikan contoh kalimat qala Allah Ta'ala fi surat As-Saff. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saff, ya, surat As-Saff. Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa, ya, untuk apa? Mengapa, untuk apa? Kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu lakukan. Ya. Jadi mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Ya, ini termasuk di antara celaannya dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang misalkan dia mengatakan perbuatan yang baik tapi dia tidak mau melakukan kebaikan tersebut. Nah, baik, kemudian yang ketujuh, ya, wa qala ta'ala fi suratil kafirun, dan Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Kafirun. Ya, sana Allah berfirman, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya, katakanlah wahai orang-orang kafir, ya, la a'budu, aku tidak menyembah, ya, aku tidak menyembah ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Nah, di sini berarti apa? Penghubungnya maknanya apa yang, ya. Baik, lalu kemudian yang ke-8, contoh kalimat yang kemarin, waqala ta'ala fi surat Ali Imran, ya. Dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Ali Imran, sanaktubu ma qalu, ya, sanaktubu, ya, kami akan mencatat ma qalu, apa yang mereka ucapkan, apa yang telah mereka ucapkan. Jadi sanaktubu ma qalu, ma di sini sebagai penghubung, ya, sebagai penghubung, ya, ma qalu. Nah, baik, nah ini insya Allah dari apa yang saya sampaikan tentang ma yang bermakna sebagai isim mausul. Nah, sebenarnya ma ini di dalam bahasa Arab tidak hanya fungsi sebagai ini, ada banyak fungsi dari ma, ya, ada banyak fungsi dari ma dalam bahasa Arab. Nah, caranya sebagaimana yang bisa kita lihat di sini. Ini di antaranya, 3 di antaranya, ya. Tadi ma mausulah, ya, ini yang nomor 3. Nah,
Baik, yang disampaikan mu'allif dalam latihan yang ke-14 ini, ta'amal renungkan yang berikut ini. Yang pertama di sini mu'allif menyampaikan kepada kita ada ma an-nafiyah, ma yang bermakna peniadaan ya, peniadaan. Nah, contohnya seperti apa? Ma indi kitabun ya. Saya tidak memiliki kitab. Ma indi saya tidak memiliki kitabun kitab. Nah, jadi ma di sini bermakna peniadaan ya, saya tidak memiliki. Nah, ma fahimtu ad-darsa. Saya tidak paham pelajaran. Ma adri, saya tidak tahu. Nah, bermakna peniadaan di sini salah satu dari fungsi ma adalah sebagai peniadaan yang bermakna tidak. Ya, ya, baik. Lalu kemudian ketika ma bermakna nafiyah seperti ini, ya banyak ya diantaranya kadang juga bisa berfungsi dia seperti laisa gitu ya, mana seperti laisa. Baik, nah kita lanjutkan yang kedua, ma istifhamiyah ya, ma yang bermakna istifham. Istifham itu apa sih? Istifham itu meminta faham atau bertanya gitu ya. Supaya kita paham itu apa? Kita bertanya. Jadi ma sebagai kata tanya. Ya, contohnya seperti ini. Ada ma hadza. Apa ini? Ya, apa ini? Lalu ma ismuka. Ya. Ya, kalau nama itu kan dalam bahasa Arab itu kan benda ya, benda. Sehingga digunakan kata tanya juga dengan ma. Ma itu kan untuk benda. Jadi tapi dalam bahasa kita kalau secara bahasa kan apa namamu kan gitu. Tapi dalam bahasa kita nama itu identik dengan orang. Maka kemudian dalam bahasa kita untuk menanyakan nama itu dengan kata siapa. Kalau dalam bahasa Arab man itu untuk menanyakan tentang orangnya ya, bukan tentang namanya ya. Jadi misalkan menanyakan siapa yang telah makan, man akala hada, ya siapa yang telah makan ini ya bagi. Jadi seperti itu. Nah, kalau sehingga jawabannya itu nah orangnya. Kalau namanya saja maka itu dengan ma sebagai benda ya, bukan sebagai orangnya. Jadi ma ismuka, apa namamu. Kalau secara bahasa dalam bahasa kita ya untuk menanyakan nama termasuk orangnya. Jadi siapa namamu. Nah, baik, kemudian apa namanya? Selanjutnya contoh mada taktubu, apa yang kamu tulis. Nah, jadi kata apa di sini ini sebagai kata tanya. Nah, berbeda dengan yang ketiga. Yang ketiga ya ma al mausulah ya, ma yang bermakna sebagai penghubung. Nah, ya contohnya misalkan tadi akulu ma takul, saya makan apa yang kamu makan. Nah, di sini apanya di sini apa yang bukan bermakna sesuatu yang harus dijawab gitu kan. Ya, tapi karena di sini menghubungkan dengan akulu kata sebelumnya, maka ma ini sebagai penghubung saja. Jadi akulu ma takul ya. Maknanya di sini adalah sesuatu yang kamu makan. Jadi sama seperti yang kamu makan. Nah, berbeda dengan di atas tadi, ma di sini bermakna pertanyaan sehingga harus dijawab ma ada apa ini ya. Baik, nah kemudian di sini juga sa'ashtari ma turidu. Saya akan membeli apa yang kamu inginkan ya. Maka apa yang di sini bukan kemudian seperti di atasnya kan ini ma tetap tubuh apa yang kamu tulis, maka di sini ada jawabannya ya. Aktubu misalnya saya menulis ada saya menulis pelajaran. Nah, kalau di sini ma turidu apa yang kamu inginkan. Nah, di sini bukan sebagai pertanyaan karena ada kalimat sebelumnya sa'ashtari, saya akan membeli ma turidu apa yang kamu inginkan. Berarti di sini sudah ada jawabannya, sudah tahu apa yang dia inginkan. Nah, jadi sa'ashtari ma turidu, ma-nya hanya sebagai penghubung, bukan pertanyaan yang harus dijawab. Nah, baik, kemudian lima taquluna ma la taf'alun. Ya, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Nah, di sini sebagai penghubung ya, ma apa yang ya, sebagai apa yang. Lima taquluna ma la taf'alun. Nah, ya, baiklah para pemirsa, ini di antara fungsi ma ya, di antara fungsi ma adalah tiga seperti ini ya. Ada fungsi yang lain misalkan ta'ajubiyah misalkan ya, dengan mengatakan ma ajmalah hadal kitab, betapa bagusnya kitab ini kan gitu ya. Itu kata misalkan ma ajmalah hati lailah, betapa indahnya malam ini dan yang lain sebagainya. Baik.
Nah, jadi apa yang disampaikan oleh di sini tentang 3 di antara fungsi dari kata ma ya, ada ma nafiyah, ma istifhamiyah, dan ma al-mausulah. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Ya karena kadang-kadang kita bingung ya dengan kata ma. Satu ma kok maknanya bisa berbeda-beda. Apalagi yang nomor 2 dan nomor 3 ini kan artinya sama. Apa yang mengapa menjadi berbeda. Nah, baik. Nah, itulah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya terkait dengan fungsi dari ma di dalam kalimat bahasa Arab. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk para pemirsa sekalian, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan ya keistiqomahan dan diberikan kemampuan untuk terus belajar dan belajar, serta Allah Subhanahu wa taala menambah bagi kita pemahaman kita terkait dengan ilmu bahasa Arab ini, sehingga kita bisa semakin paham terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Akhirul kalam, kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.